Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk mengisi pagi hari Anda dengan rangkaian informasi Islami. Insya Allah, tayangan kami pada hari ini menambah wawasan Anda mengenai sejarah peradaban Islam, khususnya di wilayah Yordania dan negeri Syam. Yordania adalah sebuah negeri yang termasuk ke dalam wilayah Timur Tengah. Negeri ini adalah sebuah kerajaan yang diperintah oleh keturunan Bani Hashim. Dan raja keempat mereka yang saat ini bertahta, yaitu Raja Abdullah kedua, mengklaim dirinya sebagai keturunan ke-43 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yordania adalah sebuah kerajaan konstitusional. Raja Yordania memiliki kendali atas dua pilar demokrasi, yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pemerintahan Yordania dijalankan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dan saat ini, Perdana Menteri Yordania adalah Abdullah Mansour. Yordania sebagai sebuah negeri Timur Tengah memiliki satu keunikan dalam bidang energi dan pertambangan, yaitu bumi Yordania nyaris tak mengandung minyak bumi. Yordania hanya memiliki cadangan minyak sebesar 445.000 barrel dengan produksi 40 barrel per hari. Artinya, seluruh cadangan minyak negeri Yordania hanya setara dengan produksi minyak negeri kita selama 12 jam saja. Keadaan ini membuat Raja Abdullah kedua meletakkan pembangunan negaranya kepada sistem liberalisasi ekonomi, dengan membuka pintu luas kepada para investor dan pemodal asing tentunya. Salah satu bentuk keterbukaan pintu Yordania adalah pembangunan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Area. Dan salah satu kawasan perdagangan bebas yang penting di Yordania adalah Aqaba. Kawasan ini bisa diibaratkan sebagai perpaduan antara Pulau Batam dan Bali. Aqaba adalah sebuah kota pelabuhan yang didesain sebagai kawasan perdagangan dan pariwisata. Aqaba menjadi penting bagi sektor perdagangan karena dari sinilah minyak bumi dari Arab Saudi masuk untuk kemudian disalurkan ke seluruh penjuru negeri. Aqaba menjadi sangat vital perannya bagi Yordania semenjak meletus perang invasi pasukan Amerika Serikat dan sekutu ke Irak di tahun 2003. Irak di bawah kendali Saddam Hussein adalah pemasok utama minyak melalui jalan darat. Peran modal asing dalam industri pariwisata Yordania tampak dari megahnya bangunan hotel berjaringan internasional. Wisata bahari adalah produk utama Aqaba dalam industri pariwisata. Banyak turis datang ke sini untuk menuju titik snorkeling yang berada di kawasan Teluk Aqaba. Salah satu titik tersebut kurang lebih jaraknya 1 jam perjalanan dengan menggunakan kapal pesiar berbahan fiber. Perjalanan menyusuri Aqaba akan disuguhi pemandangan teritori dua negara, yaitu Jordania dan Israel. Teluk Aqaba adalah pembatas Aqaba dengan kota Elyat yang berada di bawah kendali Israel. Rombongan turis muslim biasanya menggali makna dari perjuangan Nabi Musa alaihissalam ketika menyusuri Teluk Aqaba hingga ke kawasan Laut Merah. Karena diyakini disinilah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan salah satu mukjizatnya, yaitu membelah lautan untuk menyeberangkan bangsa Yahudi sehingga mereka bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Kota Aqaba juga menjadi salah satu bukti keberuntungan sebuah negara yang memiliki perjanjian damai dengan Israel. Tak bisa dipungkiri, perjanjian damai antara Yordania dengan Israel membuat banyak investor mempercayakan modalnya untuk membangun perekonomian di Yordania. Ketiadaan sumber minyak bumi membuat pemerintahan Raja Abdullah kedua harus mengoptimalkan peran asing dalam membangun negerinya. Beberapa sektor pelayanan publik seperti telekomunikasi dibangun atas dasar kerjasama pemerintah dengan perusahaan asing. Peran asing ke dalam Yordania tak hanya sebatas dalam bidang ekonomi. Gaya hidup ala orang barat mulai banyak dianut oleh beberapa warga Yordania. Salah satu bentuk gaya hidup kebarat-baratan di Yordania adalah gaya busana dan pola interaksi di antara kaum mudanya.
Peran Yordania sebagai peredam konflik antara Israel dengan negara-negara Islam di Timur Tengah membuahkan keuntungan secara ekonomi karena berkembangnya perdagangan dan pariwisata. Terlebih, Yordania adalah pintu utama bagi sebagian besar umat muslim yang ingin mengunjungi kompleks Al-Aqsa di kota Yerusalem, Palestina. Namun pergeseran budaya masyarakat Yordania karena tingginya infiltrasi barat memunculkan kekhawatiran. Karena Yordania adalah salah satu bagian dari negeri Syam, semoga iman dan spirit Islam masih dipegang teguh oleh warga Yordania. Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, akhlak penghuni negeri Syam adalah parameter seluruh akhlak umat muslim di seluruh dunia. Jika penduduk Syam rusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah, tak terpengaruh orang yang menggembosi dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datang hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Yordania adalah pintu masuk umat muslim yang menyempurnakan umroh menuju 3 masjid suci, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Yordania adalah salah satu pintu yang harus dilewati ketika kita menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW. La tarsudu harihal illa salas, al-Masjidil Haram, Masjidil Haza, wa Masjidil Aqsa. Janganlah memaksakan diri bersafar kecuali menuju 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin inilah salah satu bentuk keuntungan perjanjian damai antara Israel dan Yordania, karena terbukanya pintu menuju kompleks Al-Aqsa bagi umat muslim, khususnya umat muslim Indonesia. Ketiadaan hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan Israel mengakibatkan ketiadaan jalur penerbangan dari Jakarta menuju Tel Aviv, sehingga Bandara King Hussein di Amman adalah gerbang utama untuk memasuki wilayah kompleks Al-Aqsa. Yordania juga menjadi pintu masuk bagi para pengungsi yang mencari kedamaian. Menurut data dari United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR, Yordania adalah lokasi pengungsian bagi lebih dari 25.000 warga Irak. Dan yang tak boleh diabaikan, Yordania adalah tempat penampungan 1.200.000 bangsa Syria. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi mayoritas di Yordania menyediakan tempat yang relatif aman bagi para pengungsi asal Syria dari konflik bersenjata di Syria. Yordania adalah sebuah negara yang amat strategis dalam konteks geopolitik dan pertahanan keamanan. Tapi menjadikan Yordania sebagai pintu masuk untuk menyerang Israel adalah sebuah kemustahilan sepanjang pemerintahan Yordania berada di bawah kendali Raja Abdullah II. Salah satu poin dalam perjanjian damai itu adalah larangan bagi Yordania untuk menjadikan wilayahnya sebagai basis militer yang ditujukan untuk menyerang Israel. Tak heran jika ada pandangan bahwa Yordania amat toleran terhadap agresivitas Israel yang ingin meluaskan wilayahnya dan terus mendesak bangsa Palestina. Tapi di satu sisi, Yordania adalah rumah tinggal bagi 1 juta lebih muslim Sunni yang harus mengungsi karena kekejaman sebuah rezim Syiah berkuasa. Yordania adalah rumah sementara yang aman bagi kaum muslim Sunni asal Syria. Kota tua Petra, inilah salah satu lokasi yang diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Petra adalah sebuah kota yang menakjubkan karena kemegahan arsitekturnya. Daya imajinasi kita sulit menakar bagaimanakah peradaban di ribuan tahun yang lalu membangun bangunan yang tersusun atas batuan-batuan yang luar biasa besar. Sulit dibayangkan bagaimanakah cara memotong dan merekatkan batu-batuan besar ini sehingga tersusun rapi dan membentuk dinding dan pilar yang kokoh. Salah satu bangunan yang menjadi daya tarik utama Petra adalah bangunan Al-Khazneh. Bangunan ini dipercaya sebagai tempat penimbunan harta karun.
Petra sebagai tujuan utama wisata Yordania adalah penggerak ekonomi bagi warga sekitarnya. Penduduk lokal kota Petra sebagian besar adalah bagian dari bangsa Arab Badui. Kebanyakan warga lokal menjajakan pernak-pernik khas Yordania untuk ditawarkan sebagai souvenir bagi para turis. Sebagian yang lain menyewakan unta, kereta kuda, dan keledai sebagai tunggangan. Tiket masuk Petra relatif mahal untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Satu orang turis bisa dikenai biaya sebesar 50 Jordan dinar atau sekitar 830 ribu rupiah, nyaris 1 juta rupiah untuk sebuah tiket masuk. Kaitan Petra dengan Islam terletak pada dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk mendakwahkan ajaran tauhid kepada kaum Samud. Di masa itu, kaum Samud adalah sebuah kaum yang sejahtera karena suburnya tanah, sehingga hasil pertanian dan ternaknya berlimpah. Nikmat hidup yang berasal dari Allah yang Maha Kaya ternyata tidak dipahami oleh kaum Samud. Bangsa Samud malah menjadi kafir dan sombong, dan pada akhirnya dibinasakan oleh Allah yang Maha Adil. Azab berupa petir membinasakan bangsa Samud selamanya. Salah satu bukti yang mengarah pada sejarah kaum Samud adalah fosil-fosil yang bisa ditemui sepanjang perjalanan menuju Al-Khasne. Salah satu pertanda bahwa bangsa Samud memiliki postur yang besar adalah bentukan batu yang menyerupai kaki manusia. Secara kasat mata, kita bisa memperkirakan postur tubuh kaum Samud 1,5 kali lebih besar dibandingkan dengan tubuh kita. Potongan batu yang lain menunjukkan kaki unta, dan perkiraan yang sama juga dapat diterapkan, yaitu unta di masa kaum Samud berukuran 1,5 kali lebih besar dibandingkan unta yang hidup di masa sekarang. Setelah kaum Samud dibinasakan karena azab Allah, Petra kembali menjadi pusat peradaban di masa 300 tahun sebelum Masehi. Petra diyakini adalah pusat kota Nabatean. Nabatean adalah sebuah peradaban yang dibangun oleh bangsa Arab kuno. Peradaban Nabatean bisa berkembang karena posisinya sebagai kota yang menghubungkan jalur perdagangan di kawasan Jazirah Arab. Peninggalan peradaban Nabatean yang juga masih eksis ada di padang pasir Wadi Rum. Struktur batuan di Wadi Rum dan Petra memiliki kesamaan. Di batuan Wadi Rum ini terdapat sebuah lukisan yang mengindikasikan aktivitas sosial bangsa Nabatean di masa lalu, yang menjadikan wilayahnya sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang. Wadi Rum juga disebut sebagai Valley of the Moon atau lembah bulan. Pola hidup bangsa Nabatean nampaknya masih dipertahankan oleh bangsa Arab Badui yang tinggal di kawasan Wadi Rum. Mereka mengembangkan wilayah yang didiaminya sebagai sebuah tempat singgah bagi para wisatawan yang ingin merasakan sensasi menginap di tengah padang pasir. Wisata budaya Arab Badui adalah sajian utama wisata di Wadi Rum. Selain melihat keindahan panorama padang pasir dan bukit batu, turis yang menginap di Wadi Rum bisa merasakan sedikit sensasi kehidupan bangsa Arab Badui. Dan salah satunya adalah bagaimana cara mereka menghidangkan makanan. First of all, they dig a hole in the ground half-meter deep. The hole almost half-meter deep. And nowadays, they use these metal barrels. They put the metal barrel inside the hole, and inside the metal barrel, they burn big pieces of wood. And they will wait for like 1 hour, and they will make sure that the wood became a charcoal. The meat already spiced 24 hours ago. Masakan spesial ini unik tak hanya karena cita rasanya, namun juga karena cara mengolahnya. Hidangan olahan daging kambing dan ayam dimasak dengan tungku dalam bentuk sebuah tong yang berisi bara api dan terkubur di dalam tanah selama kurang lebih 3 jam. Petra dan Wadi Rum adalah dua lokasi wisata sejarah dan budaya hasil kreasi pemerintahan Jordania untuk menggerakkan ekonomi bangsanya. Sehingga
maka bangsa Yordan layak menyebut negeri mereka sebagai museum peradaban. Peradaban manusia pernah mengalami masa suram ketika memasuki fase antara kenabian Isa alaihissalam dan fase kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peninggalan yang bernama Gua Ashabul Kahfi yang menjadi saksi sebuah kisah di mana sekelompok pemuda ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Di dalam gua ini terdapat kumpulan rangka pemuda Ashabul Kahfi yang dipertahankan dan dijaga kelestariannya oleh pemerintah Yordania. Mengunjungi gua Ashabul Kahfi dapat membawa kita kepada kebesaran dan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Ta'ala berkehendak, maka tidur selama 309 tahun tanpa menjadi tua pun terjadi pada sekelompok pemuda, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu kisah ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Pemuda-pemuda beriman ini hidup pada masa Raja Diqyanus di Rom beberapa ratus tahun setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Demi menjaga iman, mereka melarikan diri dari kota dan dikejar oleh tentara raja untuk dibunuh. Hingga pada suatu ketika, sampailah mereka di mulut sebuah gua yang kemudian dipakai sebagai tempat persembunyian. Setelah mereka sepakat bahwa tidak mungkin tetap tinggal bersama kaum mereka yang menyembah berhala, maka para pemuda tersebut bermusyawarah di antara mereka dan memutuskan untuk berlindung di dalam sebuah gua demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Setelah sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat ke-11. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Dalam tidurnya yang sangat panjang tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjaga tubuh mereka agar tidak rusak. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Dengan demikian, mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Mereka tinggal di dalam gua itu dalam keadaan tertidur selama 309 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua tersebut selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka agar saling bertanya-tanya di antara mereka, sudah berapa lamakah mereka tinggal di dalam gua? Dan ternyata negeri Diksus yang sudah berubah, penduduknya pun telah berganti. Peristiwa ini sebagai wujud dari kebesaran Allah Ta'ala agar manusia dapat mengambil pelajaran dari sebuah kebenaran. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 19 hingga 21. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesediaan Anda menyaksikan Khazanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Redaksi Khazanah berharap tayangan ini menjadi salah satu media untuk mempelajari Islam lewat televisi. Sehingga sebelum menutup tayangan kami hari ini, izinkan kami melantunkan doa berikut ini.
haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.